السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزهار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. أحباب في الله وضيوفنا الأعزاء
Hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan yang kitab Jami'us Shaghir, hadis nomor 4943. 4943. Hadis terdapat dalam Musnad Firdaus dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-syufa'a'u khamsatun." Yang memberi syafaat tersebut ada 5 macam. As-syufa'a, yang memberi syafaat, yang memberikan pembelaan di akhirat, yang bisa membantu seseorang di akhirat kelak, ada 5 macam. Yang pertama, Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, seseorang yang membaca surah Al-Muluk setiap malamnya, maka ketika di akhirat kelak orang tersebut mau dimasukkan ke dalam neraka, maka surah Al-Muluk berhujjah di hadapan Allah, membela orang tersebut sampai orang itu masuk surga. Apa kata surah Al-Muluk? Wahai Allah, kalaulah Engkau tidak selamatkan dia dari neraka dengan pertolongan dan syafaat aku, sementara dia adalah orang yang selalu membacaku setiap malam, maka coret saja aku dari Al-Quranmu. Ini pembelaan surah Al-Muluk. Ketiga, dalam hadis Sunan Ad-Darimi, seseorang yang menghafal Al-Quran 30 juz, ahalla ma yuhilluh, menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, wa harrama ma yuharrimuh, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quranul Karim, maka orang itu akan memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Begitu juga dengan surah-surah yang lainnya. Fadilah setiap Al-Quran, setiap surah dalam Al-Quran, ada fadilah setiap ayat, ada fadilah Al-Quran secara keseluruhan, yang pada intinya yang bisa memberikan pembelaan kepada kita di akhirat kelak adalah Al-Quranul Karim atau Ahlul Quran. Kenapa Ahlul Quran bisa memberikan pembelaan? Karena Nabi SAW bersabda, Ahlul Quran itu adalah Ahlullah wa khassatuh. Itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang istimewa Allah. Perlu dicamkan hadis ini, dihafalin, diingat, ditulis, supaya antum tidak merasa rendah diri kalau tidak mendapatkan keduniaan, tidak terlalu merasa rendah diri kalau tidak dihormati, tidak merasa rendah diri kalaupun tidak mendapatkan posisi dan kedudukan. Kenapa? Sudah cukup posisi Ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang istimewa Allah. Kalaupun nggak dapat jabatan, nggak ada masalah lagi. Kenapa? Sudah jadi orang istimewa Allah. Kalaupun tidak memiliki kekayaan, tidak ada masalah lagi, karena dia sudah menjadi orang-orang istimewa Allah. Maka hadis yang berbunyi, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Salah satu penafsiran hadis itu yang biasa kita dengar adalah orang yang tidak membaca Al-Quran dengan nada yang bagus, bukan golongan kami. Itu penafsiran yang biasa ditafsirkan. Tapi ada salah satu penafsiran daripada Maulana Sa'ad
man lam yataghanna bil Al-Qur'an, siapa yang tidak merasa kaya, tidak merasa puas, tidak merasa cukup dengan Al-Qur'anul Karim, sudah diberikan Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an, masih merasa kurang atau masih mencari keduniaan yang lain, maka dia bukan golongan kami. Penafsiran tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, seseorang yang sudah diberikan Al-Quran lalu dia masih merasa rendah diri, berarti dia kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ahlul Al-Quran mesti mengangkat dagunya, dalam artian bukan sombong dan angkuh, tapi tidak merasa rendah diri, tidak merasa hina dan rendah ketika orang berbicara tentang kekuasaan, tentang keduniaan, tentang apa saja. Itu yang pertama. Dia akan memberikan pembelaan di akhirat kelak Al-Quran dan pemilik Al-Quran, karena dia adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa Allah. Yang kedua adalah rahim, hubungan silaturahim, itu akan memberikan pembelaan di akhirat kelak. Kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang mulia, kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di mata Allah, maka orang itu mampu menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka Nabi SAW, hadis tadi atau pengatakan ulama, berusaha untuk, pesan dari ulama, berusaha untuk kita bertatap muka dengan para ulama, sehingga wajah kita terekam di dalam benak hati mereka, sehingga ketika Allah melihat ke dalam hatinya dengan pandang kasih sayang dan rahmat Allah, kita ada di situ, nama kita ada, dan apa itu? Nama kita ada dan muka kita ada di situ. Karena hubungan silaturahim mampu memberikan syafaat di akhirat kelak. Jangankan di akhirat, apa? Di dunia saja itu hubungan rahim bisa memberi syafaat. Dia tidak punya potensi, tapi dia ada hubungan keluarga dengan pejabat. Dia punya hubungan keluarga dengan orang berpangkat, ada rahimnya, maka dia akan mendapatkan fasilitas, dia akan mendapatkan kemudahan. Ketika kita pergi ke suatu daerah misalnya, malam sudah mulai gelap, tidak ada tempat tumpangan untuk tidur, tapi ketika ada hubungan rahim, kita akan mendapatkan tempat tidur. Ayo ke rumah keluarga saya. Nah, paman saya ada di sini, keponakan saya ada di sini. Itu di dunia. Di akhirat juga sama. Tentu kita akan menjaga hubungan silaturahim dengan orang-orang yang punya posisi di akhirat kelak. Di antaranya para ulama dan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan mereka padahal kebanyakan dari mereka sudah meninggal dunia? Caranya adalah dengan berziarah kepada makom-makom para ulama. Pergi ke Pariaman, Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Ini salah satu untuk menjaga hubungan silaturahim dengan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bisa memberi syafaat di akhirat kelak. Yang ketiga, amanah.
orang yang menunaikan amanah, orang menunaikan kepercayaan. Betapa tidak dengan amanah yang dijalankan, rakyat miskin akan terbantu, yang terzalimi akan terlindungi, yang dirampas haknya akan dikembalikan. Bagaimana kira-kira kalau muncul di tengah masyarakat kita pada hari ini orang yang bisa mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi? Apa katanya? Besok di akhirat kelak pemimpin tersebut diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu datang orang-orang terzalimi, ya Allah, selamatkan saja dia. Karena dia yang menjadi pemimpin, tanah saya bisa kembali ke tangan saya. Selama dia menjadi pemimpin, kami bisa mendapatkan hak kami. Selama dia menjadi pemimpin, kami hidup sentosa, kami hidup damai, kami hidup mudah dan penuh dengan kemudahan. Banyak yang akan membela orang-orang yang menjalankan amanah di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau dia tidak menjalankan amanah, banyak yang akan menuntut dia di akhirat kelak. Maka amanah salah satu cara untuk meraih pembelaan akhirat di akhirat kelak bagi orang-orang yang menjalankannya dari orang-orang yang terbantu dengan amanah tersebut. Yang keempat, nabiyukum, nabi kalian. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra, yang berselawat kepada saya satu kali Allah akan balas 10 kali. Idza jaa yaumul jumu'ah fa'akthiru alayya salatan, apabila tiba hari Jumat perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku. Idza sami'tun nida, apabila kamu sudah mendengarkan suara azan, fashalu lil wasilah, maka tolong mintakan untuk aku satu wasilah, yaitu satu kedudukan di akhirat kelak. Orang yang memintakan wasilah untukku setelah azan berkumandang, wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaat aku. Ini fadilah baca doa setelah azan supaya kita dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu caranya menghidupkan sunnah Nabi. Salah satu caranya berselawat kepada Nabi. Salah satu caranya untuk membela kedua orang tua Nabi yang mereka katakan masuk neraka. Itu Nabi Yukum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah ahlu baitihi, keluarganya Nabi. Ahlu baitnya Nabi ini akan memberikan syafaat di akhirat kelak. Jaga hubungan baik dengan para habaib. Nah, di sini banyak habaib. Ada Habib Sufi, ada Habib Gadut, ada Habib Zaki, ada Habib Rizki. Banyak habaib di sini. Cuma Habib palsu, nggak asli. Habib palsu. Asli, tak asli Habib. Maka di mana ada majlis pertemuan habaib, di mana ada habaib, syarif, sayyid, sidi, nah itu akan memberikan syafaat di akhirat kelak ketika salah seorang yang bernama, lupa saya namanya, dia mencium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mencium tangannya. Apa kata seorang sahabat yang senior itu? Hakadha 'allamani nabiyuna, begini kami diajarkan oleh Nabi kami untuk bermuasyarah, bersalaman dengan keturunan Nabi kami.
Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas juga melakukan hal yang sama. Begini kami diajarkan oleh Nabi kami memperlakukan ulama kami. Nah, azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suf'ah fi kulli syirkin. Gugatan itu ada pada setiap kongsi. Gugatan itu ada pada setiap kongsi. Suf'ah di sini maknanya kepada pembahasan gugat. Kita ulang kembali. Ketika kita kongsi, dua orang membeli satu kebun, maka salah satu teman kongsi menjual haknya, jatahnya, bagiannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan kita. Walaupun terjadi akad jual beli yang sudah tuntas antara teman kongsi kita dengan pihak ketiga, maka kita berhak mengambil jatah orang itu dengan mengembalikan nilai daripada penjualan. Kita pikir membahas lebih luas. Kalau dia jadikan tanah itu sebagai mahar sebuah pernikahan, maka tanah itu akan kita ambil dengan membayar mahar standar nikah. Kalau dia jadikan tanah itu sebagai kalau dia jual tanah itu dengan nilai tertentu berupa uang atau benda, maka kita akan kembalikan senilai daripada harga penjualan tersebut atau senilai daripada benda yang dia terima. Misalnya tanah bagian dia jual dengan satu sepeda motor. Kita tidak akan kembalikan sepeda motor kepada pembeli, tetapi kita kembalikan nilai sepeda motor pada hari itu. Itu disebut dengan suf'ah, gugat. Maka Nabi SAW bersabda, suf'ah itu ada pada setiap kongsi. Hadis ini menguatkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menyatakan kongsi suf'ah itu hanya berlaku kalau ada perkongsian. Sedangkan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan suf'ah itu juga ada pada pertetanggaan. Kita tidak kongsi tanah dengan orang itu, tetapi kebun kita dengan kebun dia bertetangga, berdekatan. Ketika dia jual kebunnya kepada orang lain, kita berhak mengambil kebun itu secara paksa dengan mengembalikan nilai atau harga penjualan. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Bertetangga pun boleh, tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kalau hanya bertetangga, harus kongsi dulu. Nah, hadis ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan as-suf'ah fi kulli syirkin. Perkongsian itu, gugatan itu, suf'ah itu ada pada setiap perkongsian. Fi ardin, pada tanah. Fi ardin, pada tanah, artinya kongsi tanah. Wa rab'in, rab'in rumah. Haitin, kebun. Artinya la yasluhu, tidak pantas, tidak layak, lahu, baginya seorang kongsi, lahu, baginya seorang kongsi, ayyabi'an, bahwa ia menjual
bahwa ia menjual hatta sehingga ya'ridha dia menawarkan ala syarikihi atas teman kongsinya, ala syarikihi atas teman kongsinya. Fayakhudha lalu mengambil ia teman kongsi, au yada'a atau dia membiarkannya. Nah, ini aturannya. Mana lebih mudah dipahami, hadis yang tadi atau yang ini? Habib Zaki, hadis yang mana yang mudah dipahami? Hadis ini paham? Paham? Hah? Enggak paham. Nah, itu sebabnya yang taman SD enggak bisa belajar alim. Enggak paham memang. Apri paham? Rasid paham? Dengarkan pemahamannya. Dua orang yang berkongsi membeli tanah, dua orang yang berkongsi membeli rumah, dua orang yang berkongsi membeli kebun. Ada tiga hal tadi: tanah, rumah, kebun. Maka tidak layak salah satu dari mereka menjual jatahnya kepada pihak ketiga sebelum dia tawarkan kepada teman kongsinya. Nanti setelah ditawarkan, teman kongsinya boleh mengambil kalau ingin dan punya kemampuan, atau dia serahkan, dia beri izin kepada teman kongsinya untuk menjual pada pihak ketiga. Paham Rasid? Dah. Bilal, Hussein, oke. Berarti boleh belajar alim, bisa. Fa'in aba, maka jika dia enggan. Fa'in aba, maka jika dia enggan. Siapa yang enggan? Siapa ia? Siapa yang ia itu? Kembali ke teman kongsi yang pengen menjual. Nah, teman kongsi yang pengen menjual enggan. Enggan ngapain? Enggan menawarkan ke temannya. Dia tidak mau mendengarkan seruan Rasulullah. Dia langsung jual ke pihak ketiga. Mungkin karena unsur kedengkian, mungkin karena husnuzon. Husnuzon temannya enggak bakalan mampu membeli, sehingga dijual pada pihak ketiga. Fasyarikuhu, maka teman kongsinya tersebut ahaqqu bihi, lebih berhak dengannya yang dijual. Lebih berhak dengannya yang dijual. Hatta yu'dhinahu, sehingga dia meminta izin kepadanya teman kongsi. Ketika dia sudah minta izin ke teman kongsinya, dia sudah tawarkan kepada teman kongsinya. Teman kongsinya katakan, saya tidak mampu, saya tidak punya uang, saya tidak ingin menambah tanah. Lalu dia jual ke pihak ketiga. Pada saat itu terjadi jual beli, teman kongsi tidak boleh menggugat. Kenapa? Dia sudah minta izin. Bahkan di dalam kitab fikih dikatakan, kalaulah seseorang itu menjual jatahnya ke pihak ketiga dan teman kongsinya mengetahui hal tersebut pada hari Senin, lalu dia lakukan gugatan pada hari Selasa, maka gugatannya batal.
Kenapa? Karena dalam kitab fikih dikatakan as-suf'atu 'alal faur. Menggugat itu harus segera. Pas tahu langsung gugat. Ketika dia berada di dalam penjara, maka dia wajib memberitahukan kepada orang yang ada di sekitarnya. 2 bulan lagi dia keluar dari penjara. Dia dapat informasi teman kongsinya menjual jatahnya, maka dia kumpulkan kawan-kawan dia dalam penjara. Wahai orang-orang yang sudah taubat dalam penjara, saya beritahukan kepada kalian bahwa saya akan menggugat jatah teman kongsi saya yang telah menjual bagiannya ke pihak ketiga. Kalau dia tidak melakukan hal tersebut, maka suf'ahnya batal. Kalau dia sedang makan, boleh dia selesaikan makannya. Kalau dia berada tengah malam, boleh ditunggu sampai besok pagi. Sampai begitu detail pembahasannya di dalam kitab fikih mengulas tentang suf'a 'alal faur. Gugat itu mesti segera. Ketika dia mengetahui hal tersebut, lalu dia mengendarai sepeda motor. Biasanya kecepatannya adalah 50 km per jam, lalu dia perlambat 40 km per jam, maka suf'ahnya batal. Tapi apabila kecepatan biasanya 50 km per jam, lalu dia bisa mengendarai 70 km per jam, dia tidak dibebankan untuk mengendarai 70 km per jam, sesuai dengan kebiasaan dia mengendarai. Biasanya dia kecepatannya 120 km per jam, lalu ketika menggugat dia bikin setengah kilo per jam. Maka batal suf'ahnya. Itu bab fikih. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Uraian-uraian tersebut muncul daripada fatwa-fatwa ulama, ijtihad ulama, kemampuan ulama dalam menggali hadis ini. Kemampuan ulama dalam menggali hadis tersebut. Nah, itu yang kita pada hari ini tidak punya kemampuan menggali hadis. Kita tidak punya kemampuan. Kita kalau kita usahakan menggali jadi salah gali dia. Nah, salah kesimpulan hukum. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalas. Apabila manusia meninggal dunia putus amalnya kecuali 3 perkara. Yasinan enggak sampai, tahlilan enggak sampai, bid'ah, sesat, masuk neraka. Itu yang salah gali dari hadis tadi. Contoh yang salah gali. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau merenungkan semalaman satu hadis. Ya Umair ma fa'alan Nughair. Wahai si Umair, ya Aba Umar, wahai Aba Umar, apa yang bisa dilakukan oleh burung kecilmu itu? Karena Aba Umar itu menangis karena burung pipitnya mati. Lalu Nabi datang dan bertanya, wahai Aba Umar, apa sih yang bisa dilakukan oleh burung pipit kamu itu? Dari sepotong hadis itu, Imam Syafi'i telah menggali 70 hukum fikih. Nah, coba antum gali hari ini. Enggak punya alat untuk menggalinya. Untuk menggali alat itu, untuk menggali hukum itu mesti memiliki 15 macam alat. 15 macam alatnya. Coba gali sumur bor 15 meter ke dalam tanah pakai cangkul. Ya bisa. Ya bisa. Maka hukum fikih juga tidak bisa digali kecuali bagi orang yang memiliki 15 ilmu alat. Nah, kita pengen belajar ilmu alat itu sedikit-sedikit, hanya untuk mengenal bagaimana kemampuan ulama, kecerdasan ulama, kepakian ulama-ulama sebelumnya, sehingga kita mampu menghargai pendapat mereka. Tidak lagi berpendapat setelah mereka punya pendapat. Oke, hadis sahih.
Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda as-suf'ah. Nah, suf'ah di sini beda lagi maknanya. Suf'ah di sini maknanya pembelaan. Tidak lagi gugat di sini. Suf'ah itu pembelaan itu fima lam taqa fihil hududu, pada perkara-perkara yang tidak terjadi padanya oleh hudud. Perkara-perkara yang tidak terjadi padanya oleh had-had, hudud, jamak pada had. Apa itu had zikri? Ilyas, apa itu had? Kalau kita lihat komus, had itu artinya batasan-batasan. Tapi di sini bukan makna batasan-batasan. Yang dimaksudkan di sini adalah makna istilahi. Had adalah sebuah pelanggaran-pelanggaran yang ada hukum-hukumannya, hukum-hukumnya secara tertentu di dalam syariat Islam. Itu namanya had. Pelanggaran-pelanggaran yang ada hukumnya tertentu jumlahnya di dalam syariat Islam. Minum khamar, berapa hukumannya? Dicambuk 40 kali. Itu namanya had. Berzina bagi yang belum kahwin, apa hukumnya? Dicambuk 100 kali. Itu had. Enggak boleh kurang, boleh ditambahi sesuai dengan pendapat hakim. Bagi yang sudah menikah, apa hukumnya? Rajam sampai mati. Menuduh orang berzina, apa hukumnya? Cambuk 80 kali. Mencuri, apa hukumannya? Potong tangan di pergelangan tangannya. Menyamun, apa hukumnya? Pembegal, apa hukumnya? Tergantung kepada perlakuannya. Kalau dia hanya menakut-nakuti, hukumannya di penjara. Kalau dia mencuri, hukumannya potong tangan kanan dan kaki kiri. Bukan satu kali potong. Kalau mencuri, potong tangan kanan saja. Tapi kalau mengambil harta orang di perjalanan, membegal di lahat di situ, maka hukumannya dipotong tangan kanan dan satu kaki kiri. Kalau dia membunuh, hukumannya juga dibunuh. Kalau dia membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib selama 3 hari. Setelah dibunuh dia, dipenggal kepalanya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dipajang di tiang salib selama 3 hari, baru dikuburkan. Itu asli pocong. Itu disebut dengan had. Itu disebut dengan hudud. Kalau dia membunuh, tergantung juga jenis pembunuhannya. Apakah sengaja semata-mata, serupa sengaja, tersalah, atau bagaimana? Itulah yang dibahas dalam bab fikih. Itu yang dimaksud dengan hudud. Maka tidak ada suf'ah. Maaf, suf'ah itu hanya ada pada perkara yang tidak ada hadnya. Apa yang tidak ada hadnya? Apa yang tidak ada hadnya? Seperti penyamun yang hanya menakut-nakuti. Dia menjadi pembegal. Jadi ada mobil yang lewat, dia stop. Lepas itu disuruh orangnya turun, disuruh push up, suruh lari, suruh kerja, dan setengah jam baru suruh pergi.
Nah, berarti orang itu akan ditangkap oleh pemerintah dan akan dipenjarakan. Misalnya hukumannya divonis 4 tahun penjara. Maka karena kita sebagai penegak hukum punya pertimbangan-pertimbangan, kita berikan pembelaan supaya hukumannya jadi 3 tahun, hukumannya jadi 2 tahun. Itu hukumnya boleh. Nah, tapi kalau dia membunuh, dibela supaya tidak jadi dihukum, itu enggak boleh. Berzina supaya tidak jadi dirajam, tidak boleh. Mencuri supaya tidak dipotong tangan, tidak boleh. Setiap hukum yang ada ketentuan hukumannya di dalam Islam itu tidak boleh diberikan keringanan, tidak boleh diberikan pembelaan. Itu makna hadis as-suf'a fima lam taqa fil hudud. Suf'a itu pada perkara-perkara yang tidak terjadi padanya had-had. Ketiga, aturan-aturan madrasah, aturan-aturan pondok pesantren. Misalnya si fulan 3 orang telah divonis untuk dipulangkan. Lalu datang hawari, tim keamanan. Dia katakan 1 orang itu enggak usah dipulangkan, dia kali pertama melanggar. Hafalannya lancar, biasa jadi imam tahajud, hanya sekali itu saja melanggar, itu boleh, namanya suf'ah. Tapi kalau dia mencuri mau dipotong tangannya, katakan jangan dipotong, kasihan, itu enggak boleh. Hal ini pernah berlaku di zaman Nabi. Seseorang memperalat Sayyidina Usama bin Zaid untuk melakukan suf'ah kepada Nabi terhadap seorang sahabat yang melakukan pelanggaran hukum. Nabi bersabda kepada Sayyidina Usama bin Zaid, atasfa'u fi hududin min hududillah, apakah kamu berani melakukan pembelaan terhadap satu hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti kalau pelanggaran yang sudah ada hadnya, itu tidak boleh ada pembelaan. Tapi yang enggak ada ketetapan hukumnya, itu yang boleh dilakukan pembelaan. Hati-hati yang menjadi pengacara. Alhamdulillah itu enggak ada yang pengacara. Ini bab pengacara. Jadi kalau menjadi pengacara jangan asal bela saja. Membunuh pun jadi pengacaranya. Sudah merampok jadi pengacara, enggak boleh. Tapi enggak pakai helm lalu ditilang oleh polisi, itu boleh lakukan suf'ah. Nah, lepaskan aja itu santri. Oh iyalah, itu enggak ada masalah, karena itu tidak ada hududnya. Fa idza waqa'atil hudud fala suf'atalah, maka apabila telah terjadi had-had, apabila telah terjadi had-had, hukuman-hukuman yang sudah ada ketentuannya, maka tidak ada suf'ah, tidak ada pembelaan dari siapapun. Ya karim. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, as-suf'atu fil abid. Suf'ah itu pada budak sahaya. Sudah berapa mana suf'ah tadi dijelas? Kira-kira suf'ah di sini maknanya apa, Ismail? Pembelaan, menggugat, atau syafa'ah? As-suf'ah fil abid, suf'ah itu pada budak sahaya. Apakah suf'ah seperti dalam bab fikih gugat, ataukah suf'ah seperti hadis sebelumnya memberikan keringanan hukum, atau suf'ah dengan makna syafa'at di akhirat kelak? Apri
Galang, Angga, Prima. Hah? Suf'ah, Ahyat. Nah, itu yang udah belajar alim. Sa'ad, Farel, Ibin, gugat. Nah, suf'ah mana gugat. Suf'ah fil abid, gugatan itu ada pada budak. Dua orang kongsi beli hamba sahaya, satu kawannya menjual jatahnya pada orang lain, maka pemilik pertama boleh menggugat untuk mengambil yang separuh yang terjual. Wa fi kulli syai', gugat itu ada pada setiap sesuatu. Gugat itu ada pada setiap sesuatu. Itu hadisnya. Tapi menurut pembahasan ulama fikih, mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, suf'ah itu hanya berlaku pada sesuatu yang tidak bergerak. Nah, ini mazhab kita. Apakah Imam Syafi'i enggak pakai hadis ini? Memang enggak pakai, karena hadisnya dhaif. Jadi gugat itu dalam mazhab kita pada setiap yang bergerak. Kebun, tanah, rumah yang tidak bisa bergerak. Tapi kalau sekiranya antum kongsi beli motor, lalu teman menjual jatahnya pada yang lain, maka antum tidak berhak untuk ingin memiliki keseluruhan motor itu, karena dia bergerak. Nah, lalu menurut mazhab siapa boleh suf'ah pada benda yang bergerak? Adi, belum belajar daurah. Itu pertanyaan orang daurah, mazhab yang 4. Lagi tinggi lagi kelasnya. Daurah fikih, perbandingan mazhab. Menurut mazhab siapa boleh gugat pada benda yang bergerak? Belum belajar. Sudah begitu lama belajar, tetap aja belum selesai. Berarti lama, masih panjang lagi perjalanannya. Saya pun nggak ingat, karena belum baca kitabnya. Kapan saya baca? Kita antum ada yang baca. Karena di Bogor kami nggak sempat belajar 4 mazhab. Di Lintau juga nggak sempat belajar 4 mazhab. Supaya bisa belajar 4 mazhab, kita buka kelas belajar 4 mazhab. Jadi kelas itu gunanya untuk baca kitab. Kita tunggu kelas daurah 3 tahun lagi baru ada jawabannya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, as-safakul hamrah, mega merah. Mega merah. Tahu mega merah? Bukan banteng. Setelah azan maghrib, antum lihat di dekat matahari tenggelam, itu ada warna merah. Nah, itu disebut dengan mega. Bagus instingnya itu PDI. Mega merah, safakul umrah. Mega merah, faiza ghaba, apabila telah lenyap, apabila telah hilang safak tersebut, mega tersebut, wajabatis sholat, wajiblah sholat. Apabila telah hilang safak tersebut, mega merah tersebut, maka wajiblah sholat. Nah, ini i'dad. Apalagi i'dad yang belum ditanya.
Farel, salat apa yang wajib ketika mega merah hilang? Salat Isya tersebut bermula ketika mega merah hilang. Salah. Salat maghrib waktunya adalah, menurut pendapat Imam Syafi'i di Qadim, waktu salat maghrib adalah tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Hilang mega merah, habis waktu maghrib, masuk waktu salat Isya. Ini pendapat Qadim. Pendapat Imam Syafi'i di Mesir disebut yang pendapat jadid. Kata beliau, waktu salat maghrib itu adalah setelah matahari tenggelam, kemudian berlalu beberapa waktu cukup untuk azan, iqamah, nutup aurat, berwudu, salat wajib maghrib 3 rakaat, salat sunat maghrib 2 rakaat. Habis pelaksanaan tersebut, habislah waktu maghrib. Itu pendapat jadid. Menurut penelitian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila kontra antara pendapat jadid dan pendapat qadim, maka kita pakai pendapat jadid. Kenapa dipakai pendapat jadid? Karena pendapat jadid adanya ketika beliau sudah ada di Mesir. Lebih dulu qadim, kemudian baru jadid. Jadi perpindahan usia Imam Syafi'i, selama itu beliau belajar lagi, maka notabennya pendapat jadid lebih kuat dari pendapat qadim. Kecuali dalam beberapa permasalahan hukum tetap qadim lebih kuat. Salah satunya adalah tentang akhir waktu maghrib. Akhir waktu maghrib adalah hilangnya mega merah. Hilang mega merah, berakhir waktu maghrib, dan masuklah waktu salat Isya. Kenapa Imam Syafi'i berubah pendapat? Apa dasar pendapat qadim di sini? Yaitu hadis ini, hadis sahih. Nabi bersabda, mega merah apabila telah muncul, maka wajiblah salat Isya, berarti berakhirlah salat maghrib. Jadi kitab fikih yang antum baca tentang awal waktu salat Isya, akhir waktu salat Isya, awal waktu salat zuhur, akhir salat zuhur, waktu asar memiliki 5 waktu dan sebagainya, itu semuanya kesimpulan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncul golongan Salafi, golongan Wahabi yang menyesatkan orang yang bermazhab. Akhirnya yang bermazhab pun terombang-ambing dengan doktrin yang diberikan oleh Wahabi. Kamu tidak ikut hadis, kamu tidak ikut Quran, kamu hanya ikut pendapat-pendapat ulama. Akhirnya ada yang pondok pesantren, kemudian kuliah, sampai di kuliah dia berubah pemahamannya, tidak tetap dengan pemahaman yang belajar dulu di pondok. Kenapa? Karena dia terdoktrin bermazhab tidak mengikut Nabi dan Al-Quran. Maka kita membuat satu program mengenali semua dalil fikih yang kita ketahui daripada 11 kitab hadis, sehingga antum tidak bisa didoktrin oleh Wahabi bahwasanya bermazhab itu tidak ikut hadis, karena setiap fikih yang kita baca itu ada hadisnya. Ini salah satunya. Mega merah adalah awal waktu salat Isya ketika dia hilang di pandangan mata. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "As-syaqi," orang celaka. Kullus syaqi, benar-benar celaka. Orang celaka, benar-benar celaka. Artinya paling celaka.
Enggak ada lagi yang celaka di atas dia. Adalah man seseorang adrakat husa'ah, mendapati akannya oleh kiamat, mendapati akannya oleh kiamat, hayyan, hal keadaan dia masih hidup, lam yamut, dia belum meninggal. Dia didapati oleh kiamat, hal keadaan dia hidup, tidak meninggal dunia. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah memberikan pemahaman, memiliki keyakinan orang yang menyaksikan terjadinya kiamat kubro hanya orang-orang kafir. Orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kiamat. Sebelum terjadi kiamat kubro, Allah akan mengirimkan satu angin yang berhembus dari daerah Syam. Kalau enggak salah ingat, maka setiap orang beriman yang walaupun dia memiliki iman sebesar zarah di dalam hatinya, yang walaupun waktu itu hanya tahu dengan Allah, tidak tahu solat, tidak tahu wudu, tidak tahu zakat, tidak tahu haji, tidak tahu apapun, yang dia tahu hanya Allah saja, Allah yang mampu dia ucapkan, itulah orang yang terakhir kali meninggal sebelum kiamat. Maka dia akan menghirup angin yang masuk di hidungnya. Ketika angin itu terhirup, dia meninggal dunia. Maka pada saat itu tidak ada satupun yang punya iman di dunia ini yang tersisa. Maka pada saat itulah terjadi kiamat kubro. Wa ra'aitan nasa sukara ma hum bisukara. Kamu melihat orang-orang mabuk padahal mereka sama sekali tidak mabuk. Orang-orang yang sedang hamil, dia akan melahirkan bayinya di tempat. Itulah goncangan kiamat. Gunung-gunung ditiup seperti kapas-kapas yang ditiup. Maka orang yang celaka adalah orang yang melihat kejadian tersebut. Orang yang melihat, yang menyaksikan kejadian tersebut. Berarti tidak ada orang beriman di masa itu. Hadis ini berbicara tentang orang kafir. Tapi dalam taklim yang antum baca sore tadi, orang yang ingin menyaksikan situasi kiamat sebagaimana dia hadir pada waktu itu, maka pahamilah, dalamilah 3 surat. Yang pertama At-Takwir, yang kedua Infitar, yang ketiga Idzas sama'u saqqat, al-insiqaq. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat kiamat benar-benar terjadi di depan matanya, maka dalami 3 kandungan Al-Quran, Infitar, At-Takwir, dan Insiqaq. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan, yukawwarani, akan dilipat kedua-duanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Matahari dan bulan yukawwarani, akan dilipat kedua-duanya pada hari kiamat. Dilipat artinya disimpan, tidak dihancurkan, karena matahari itu akan dipakai nanti setelah berbangkit. Allah akan dekatkan matahari ke ubun-ubun penduduk mahsyar. Salah satu yang hadir di sana adalah kita. Itu 1 mil dari kepala. Asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan, sauroni, 2 ekor sapi jantan, akironi, yang bersuara kedua-duanya, finnari, dalam neraka. Matahari dan bulan, sauroni,
adalah 2 ekor sapi jantan akironi yang bersuara kedua-duanya di dalam neraka. Ketika manusia telah Allah masukkan sebagiannya ke dalam surga, sebagian sudah dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada lagi bahasa mahsyar, tidak ada lagi bahasa sirat, yang ada hanya surga dan neraka. Dan Al-A'raf, tempat yang ada antara surga dan neraka, pada saat itu matahari dan bulan masih ada. Kedua-duanya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam wujud sapi jantan yang bersuara. Insya'a, jika Allah mau, akhrajahuma, Allah akan mengeluarkan kedua-dua matahari dan bulan tersebut. Wa insya'a, dan jika Allah mau, tarakahuma, Allah akan membiarkan keduanya di dalam neraka. Timbul pertanyaan, kenapa matahari dan bulan Allah masukkan ke dalam neraka? Hadits menggambarkan berapa besarnya neraka. Dia kan sudah diwujudkan dalam bentuk sapi, berarti tidak menggambarkan besar neraka, karena sudah dirubah wujud jadi sapi. Sapi kan bayangannya kecil, berarti menggambarkan betapa sempitnya neraka, sehingga matahari untuk masuk neraka dikecilkan jadi sapi. Naufal, betul. Aman dia di bawah meja. Yusuf, karena kedua-duanya pernah disembah di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, atau mafhum hadis, nanti akan al-abid wal ma'bud finnar, orang yang menyembah dan yang disembah akan dimasukkan nanti ke dalam neraka. Yang menyembah dan yang disembah akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka matahari disembah, bulan disembah, akan dimasukkan nanti ke dalam neraka oleh Allah untuk menghinakan penyembahnya, bukan menyiksa sesembahan tersebut, tapi untuk menghinakan orang yang menyembahnya. Akan Allah panggil orang menyembahnya, kamu yang menyembah matahari. Nah, kalau dia Tuhanmu, kenapa dia berendam denganmu dalam neraka? Pertanyaan lagi muncul, apakah Nabi Isa akan dimasukkan Allah ke dalam neraka di hadis itu? Kenapa tidak? Karena akan disembah. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi Isa telah menyampaikan kepada umatnya, kepada pengikutnya, bahasanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah yang disembah itu makhluk hidup, dia akan masuk neraka. Kalau dia tidak menyampaikan, dia tidak berhak disembah. Kalaulah dia makhluk benda mati, itu sengaja dimasukkan, bukan menyiksa benda mati tersebut, tapi hanya sekadar menghinakan orang yang menyembahnya. Itu pertanyaan demi pertanyaan tentang al-abid wal ma'bud finnar, yang menyembah, yang disembah ada di dalam neraka. Jadi Allah masukkan nanti dalam bentuk sapi untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari. Kalau dia Tuhanmu, kenapa dia masuk neraka bersamamu? Nah, as-syamsu tatlu, matahari itu terbit
As-syamsu tatlu'u, matahari itu terbit, wa ma'aha qarnus syaitan. Bersama matahari itu ada tanduk setan. Qarnus syaitan, tanduk setan. Fa idza irtafa'at, maka apabila terangkat ia matahari, faraqaha, niscaya berpisah ia setan dengannya matahari. Fa idza irtafa'at, maka apabila terangkat ia matahari, faraqaha, niscaya berpisah ia matahari, ia setan dengannya matahari. Fa idza stawat, maka apabila berada di tengah langit ia matahari. Istawat, berada di tengah langit. Itu mana istawat. Maka apabila berada di tengah langit ia matahari, qoronaha, menyertai ia setan akannya matahari. Korona, menyertai ia setan akannya matahari. Fa idza zalat, maka apabila tergelincir ia matahari, faraqaha, maka berpisah ia setan dengannya matahari. Fa idza danat, maka apabila hampir ia matahari, maka apabila hampir ia matahari, danat artinya hampir, qoronaha, menyertai ia setan akannya matahari. Fa idza gharabat, maka apabila tenggelam ia matahari, faraqaha, berpisah ia setan dengannya matahari. Hadis sahih. Ketika antum dengar hadis ini, maka Nabi memberikan pemahaman kepada kita, kenapa saya melarang kalian sholat pada 3 waktu tersebut. Masih ingat bab fikih? Waktu-waktu yang haram hukumnya melakukan sholat. Haram yang dimaksudkan adalah makruh tahrim. Angga tolong angin. Haram maksudnya adalah makruh tahrim. Makruh terbagi 2. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih adalah kalau ditinggalkan karena menjunjung tinggi perintah Allah dapat pahala, kalau dikerjakan enggak masalah. Makruh tanzih. Salah satu contohnya adalah makan jengkol. Nah, makan petai. Kenapa antum enggak makan petai? Enggak suka? Enggak ada pahalanya? Enggak ada pahalanya. Tapi kenapa antum enggak makan petai? Enggak suka? Suka sih, tapi enggak mau. Baru ada pahalanya. Dan makruh tahrim adalah sesuatu yang haram dikerjakan, tetapi kalau ada alasan yang kuat, boleh. Misalnya sholat ketika matahari terbit. Sholat ketika matahari terbit. Kalau dia kerjakan sholat subuh karena kesiangan, boleh. Kalau dia melakukan sholat qadha, boleh. Setelah asar kan nggak boleh sholat. Tapi kalau dia sholat tahiyatul masjid, boleh. Jadi keharaman tersebut tidak mutlak, masih ada pengecualian-pengecualian. Itu disebut dengan makruh tahrim. Nah, di sini ada 5 waktu makruh tahrim. Yang tidak ada di hadis ini adalah setelah subuh dan setelah asar. Yang 3-nya ada di hadis
Pertama, ketika matahari terbit. Sampai kapan haramnya? Sampai matahari itu terangkat kadar 1 tombak, 1,5 meter dari permukaan air laut. 1,5 meter dari permukaan air laut. Tapi sayangnya untuk kita di Sumatera itu tidak bisa melihat matahari terbit, hanya bisa melihat matahari tenggelam. Untuk mengetahui masalah ini, pergi ke pantai matahari terbit. Kita hanya punya pantai matahari tenggelam. Nah, pergi ke Jepang, matahari terbit. Dia di pantainya, ketika dia terbit, terus naik, kira-kira ukuran 1,5 meter dari permukaan air laut, baru boleh sholat. Nah, baru boleh sholat. Dilihat di jam digital, tertulis di sana syuruk, itu matahari terbit haram sholat. Tambah naik di atas isyraq, atau ditulis sana duha. Kalau sudah duha, berarti mataharinya sudah naik kadar 1 tombak. Kenapa haram sholat? Kenapa haram sholat? Karena matahari waktu naik itu diiringi oleh syaitan. Kalau kita sholat, kata syaitan, lihat umat Muhammad, dia sedang menyembah saya. Supaya setan enggak merasa bangga dengan sholat yang kita lakukan, maka dilarang waktu itu, karena setan sedang mengiringi matahari. Setan, matahari waktu itu berada di antara 2 tanduk setan. 2 tanduk setan. Jadi kayaknya matahari itu seperti bola globe, kemudian ujungnya itu 2 besi penyangganya. Ketika antum berfoto dengan gaya tanduk setan, itu hukumnya haram. Nah, ini hukumnya haram, menyerupai tanduk setan. Begini saja nggak masalah, karena tanduk itu nggak 1, 2. Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh. Ah, ini dah lain. Kalau antum lihat begini, ini menyanyi, ini ceramah, atau 2 tanduk setan, hukumnya haram. Santri masih ada yang berfoto begini gayanya. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah langit, maka setan juga mengiringinya sampai tergelincir. Kalau telah tergelincir, maka telah masuk waktu zuhur dan wajib sholat. Kemudian matahari hampir tenggelam, dekat-dekat mau tenggelam, itu juga diiringi oleh setan sampai betul-betul tenggelam. Kalau sudah betul-betul tenggelam, maka wajib sholat maghrib. Hadis berikutnya, terakhir Nabi SAW bersabda, As-samsu wal qamar, matahari dan bulan, wujuhuhuma ilal arsy, muka keduanya ke aras. Matahari dan bulan, muka kedua-duanya ke aras. Wa aqfa'uhuma ila dunya, pundak-pundak keduanya ke dunia. Pundak-pundak keduanya ke dunia. Itu hakikat yang sebenarnya. Walaupun kita tidak tahu mana bagian depan matahari, mana bagian belakang, tapi ketika Nabi SAW telah menginformasikan matahari itu mukanya menghadap aras, belakangnya menghadap dunia, itulah hakikat yang sesungguhnya. InsyaAllah cukup. Kita sambung dengan hadis orang-orang yang mati syahid walaupun tidak terbunuh di medan perang. Persiapan sholat isya insyaallah.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.